Oke guys, kembali lagi dengan aku Johar. Di video kali ini kita akan melanjutkan game Space Ode Unbound. Setelah sebelumnya kita nggak tahu ya ini kenyataan atau cuma mimpi. Jadi sebelumnya itu kita tenggelam ya guys. Setelah gagal menyelamatkan Nirmala. Oke, kita lanjut. Atma, hei, bangun dasar pemalas. Jadi kita bangun di buah kelas ya, di sekolah. Bisa jadi kita mimpi pada saat itu ya, atau itu ingatan masa lalunya. Oh, di mana? Di mana aku? Di sekolah tahu. Sekolah? Bagaimana? Jangan bilang kamu tertidur sangat pulas sampai hilang ingatan. Aku apa? Kamu masih ingat siapa aku kan? Gadis di mimpiku. Kamu siapa? Ya, yang benar saja. Kamu ngambek karena aku tidak membagi snack waktu jam istirahat. Begitu. Aku Raya ada satuan tidur. Oh, jadi Atma ini nggak tahu ya sama cewek ini. Dia mau bangun langsung lupa nama pacar sendiri. Jangan begitu lagi, atau aku akan marah besar. Iya bu. Masih ngantuk. Yang tadi itu sangat absurd. Jam berapa ini? Tak, jadi Atma ini dia ingat atau enggak ya sama Raya ini? Itu beneran mimpi atau ingatan masa lalu? Jam berapa ini? Wah, sudah selesai. Hidupmu benar-benar nyenyak. Begitukah? Aku capek sekali rasanya, seperti tidak tidur sama sekali. Ada apa? Tadi aku mimpi aneh, berbayang-bayang terus. Mimpi aneh. Kuharap aku tidak ada di dalamnya. Sebenarnya kamu ada di sana. Wajahmu mengisi seluruh langit, dan kamu tersenyum dengan menyeramkan. Apa maksudnya? Mana aku tahu. Aku sedang mencatat pelajaran untukmu, dan kamu bilang aku menyeramkan. Sungguh tidak sopan. Kamu mencatat pelajaran untukku? Iya, ini. Wah, kamu baik sekali. Terima kasih Raya. Kamu bisa apa tanpa aku? Wah, ini gurunya ya. Itu duduk paling belakang. Pak Agung. Ada yang bisa saya bantu? Kamu belum melakukan bimbingan minat, bakat, dan karir. Benar juga. Maaf Pak. Ke ruang guru secepatnya ya. Murid teladan sepertimu jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menyiapkan masa depan. Oh, Raya ini murid teladan di sekolah ini. Iya. Kamu juga belum kan, Atma? Belum apa? Yang penting kalian mengisi lembar ini. Bapak tunggu kalian di ruang guru. Pak. Apa itu? Apa yang apa? Bimbingan minat dan bakat akan. Kamu belum. Kita tanya ini. Pertemuan guru dan murid kelas 3 SMA seperti kita untuk mendiskusikan rencana kita setelah lulus. Membicarakan tentang nilai mata pelajaran dan universitas mana yang kita incar. Aku dalam masalah besar. Kok begitu? Aku bahkan tidak tahu mau melakukan apa besok. Bagaimana aku bisa tahu aku mau apa setelah lulus? Aduh, bagaimana denganmu? Aku belum memutuskan apa-apa. Aku bingung.
Tidak suka saat orang dewasa ikut campur untuk masa depanku. Aku juga. Mereka hanya ingin membuat kita menjadi seperti mereka. Aku mau memilih masa depanku sendiri dan bukan menuruti kemauan orang dewasa. Masa depan yang kamu sendiri masih tidak tahu seperti apa. Ya, aku tidak ingin memikirkannya sekarang. Lalu sebaiknya kita apakan lembar ini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau kita ubah ini menjadi ini Maraya Epic Bucket List, daftar keinginan. Tulis apapun yang kamu mau lakukan, tidak peduli sekecil apapun. Bisa disebut rencana masa depan kan? Tulis apa ya? Apapun yang terpikir. Kalau begitu biar aku tulis duluan. Menonton film bersama Atma. Apapun tidak masalah asal kita menonton bersama. Kita pergi kencan ya. Iya dong. Giliranmu kamu mau melakukan apa? Sekonter ini. Kita pilih yang mudah aja ya. Kumpulkan kebutuhan. Hanya 20, tidak begitu banyak ya. Bisa saja asal kalau kamu mengumpulkan yang unik sih. Aku juga dulu punya koleksi tutup botol, tapi sekarang sudah hilang dan aku mau mulai mengoleksinya lagi. Apa tutup botol itu berharga? Ya, bagaimana bilangnya ya, sentimental mungkin. Giliranmu apa selanjutnya? Punya kucing peliharaan. Kamu suka kucing ya? Bulunya, suaranya, kaki-kaki kecilnya kucing adalah yang terbaik. Aku juga bisa mengeong kalau kamu mau. Raya. Aku baru nggak dengar aja deh. Jadi tulis selanjutnya. Aku tidak tahu kalau kamu suka menangisi sesuatu. Bukan soal menangisinya. Ini soal mendengarkan musik atau membaca buku dan merasakan sesuatu yang sangat kuat yang menggugahmu. Apa kamu merasakan hal seperti itu? Kalau diingat-ingat, sudah lama aku tidak merasa tersentuh saat membaca atau mendengarkan sesuatu. Sudah ada lagi yang ingin kamu tulis? Sesuatu yang lezat. Kamu ingin makan sesuatu? Ya, sepertinya aku mau makan kue satu loyang, kue Black Forest satu loyang, ukuran besar, yang paling besar. Oke, baiklah, kalau begitu merek minuman karet itu. Di tiap bungkusnya ada salah satu dari huruf Yoman kan? Kamu seniat itu mau mengumpulkan. Katanya kalau kita bisa mengumpulkan semua hurufnya, kita bisa dapat hadiah. Apa hadiahnya? Sepeda. Kamu bisa naik sepeda? Tidak. Tapi bagian serunya adalah mengoleksi huruf-hurufnya. Baiklah kalau begitu. Aku selanjutnya Raya membuat pesta. Pesta seperti apa? Entahlah, tapi kita akan bersenang-senang. Kamu bisa tulis yang selanjutnya. Urus binatang paling lembut di dunia. Apa itu binatang paling lembut? Entahlah. Mungkin aku harus mengelus semua binatang di kota untuk menemukannya. Ada yang bilang kalau Halosaurus masih sering terlihat. Sebenarnya kamu terlalu sering melamun, Atma. Apa selanjutnya? Nyalakan kembang api.
Sinar terang yang menari-nari dalam gelap, sangat romantis kan? Benar, aku suka baunya saat terbakar. Sekarang giliranmu. Memang kita harus kalahkan skor tertinggi nih ya. Future Fighter, yep, itu game dingdong favoritku. Sangat sulit mengalahkan skor tertinggi di sana. Oh, semoga beruntung kalau begitu. Pahlawan. Ada lagi yang ingin ditambahkan daftar keinginan kita? Ada sesuatu yang spesial. Spesial? Bagaimana kalau yang terakhir kita buat seperti ini? Temukan harta karun berharga. Harta karun seperti apa? Yang misterius karena itu jadi spesial. Andai kita bisa memberikan daftar ini untuk bimbingan. Oh, kamu lesu gitu? Ya, masa SMP kita hampir berakhir. Rasanya dunia seperti akan ikut berakhir juga. Aku tidak mau mengakhirkan bimbingan bodoh ini. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu dari daftar ini sekarang? Sungguh sekarang banget. Iya, pasti asik. Pasti asik. Ayolah. Lakukan untuk pacarmu ya. Oke, kamu mau apa? Sudah lama kita tidak pergi ke bioskop bersama. Baiklah, ayo bolos dari bimbingan ini. Bolos sekolah, Pak Agung baru saja bilang kalau kamu itu murid teladan. Murid teladan bukan berarti kita bisa diperbudak. Aku mau bolos sekolah sekali-kali. Ya, kalau kamu bilang begitu, ayolah. Aku sangat ingin bolos dari bimbingan. Kamu sering bolos pelajaran kan, Atma? Bagaimana kamu melakukannya bolos pelajaran? Pertama-tama dengan tidak mengumumkannya keras-keras. Oke, sekarang bagaimana? Ambil tasmu, kita kabur dari sini. Kita akan jalan keluar begitu saja. Ya, harus pede. Dan oke, jangan sampai ada guru yang tahu. Tunggu. Kita nggak ada tas kan ya? Wih, luas juga ya dunianya. Kemana ya, pergi cepat sekali jalannya. Siapa nih? Aduh, apa yang aduh, aku merabak seseorang. Maafkan aku, apa kau tidak apa-apa? Aku tidak apa, terima kasih. Kamu sendiri? Aku gak apa-apa sepertinya. Oh, lihat, kamu menjatuhkan bukuku. Buku kita yang jatuh, kirain bukunya dia. Ini bukan bukuku. Aneh. Ini bukan bukuku juga. Atma Endren. Tunggu, rasanya seperti aku pernah melihat buku ini sebelumnya. Oh, ini yang di mimpinya ya? Apa maksudnya? Apa di dalam mimpiku? Entahlah. Namamu ada di sampulnya. Apa? Atma itu namamu kan? Iya, tapi gimana? Apa kamu yakin ini bukan punyamu? Mari kita lihat. Kalau aku tidak salah ingat, yang menempel di badanku hanya baju yang kupakai, kacamataku dan ikat rambutku. Aku tidak membawa buku apapun. Buku-bukuku semuanya ada di perpustakaan. Mungkin kamu meminjam buku ini dari temanmu? Tidak mungkin. Mereka sudah pulang semua dan aku tidak pernah meminjam catatan karena aku selalu mencatat pelajaran sendiri. Menarik sekali kalau kamu bilang ini bukan bukumu. Buku ini secara objektif adalah benda yang nyata. Namamu juga tertulis di sini, tapi kamu tidak yakin ini punyamu. Mungkin kamu kehilangan ingatan jangka pendek. Biasanya terjadi jika kepala terkena benturan keras. Tapi aku tadi berjalan dari halaman sekolah menuju perpustakaan dengan kecepatan sedang.
menabrak seorang gadis yang jauh lebih lemah darimu tidak mungkin menyebabkan trauma di kepala. Kita dianggap gadis ya. Kalau bukan kehilangan ingatan, bisa jadi kamu ini delusional atau kamu berbohong. Maafkan aku, kadang aku suka terlalu banyak bicara. Maksudku kemungkinan besar buku ini adalah punyamu, meskipun kamu tidak mengingatnya, Atma. Oke. Tunggu, kamu tahu namaku? Kita kan sekelas, kamu nggak ingat? Masa? Kamu selalu tidur. Aku nggak kaget kalau kamu nggak kenal aku. Walaupun agak nggak sopan. Apa dia yang ngerjain aku? Bukan gitu, aku tahu kamu. Kamu adalah teman sekelas. Kamu gak kenal aku kan? Enggak, maaf. Boleh aku tahu namamu? Namaku Marin. Aku Atma. Aku tahu. Aku harus pergi sekarang. Jagalah bukumu baik-baik, Atma. Tapi ini bukan maksudku. Itu tentu saja. Anehnya di sini Atma ini nggak kenal sama teman sekelasnya semuanya. Apa ini dunia yang lain ya? Aku apa ini? Aku nggak ingat apa yang tertulis di dalamnya dalam mimpiku. Mengintip sedikit saja tidak apa-apa kan? Misi pemilik buku ini pasti sangat rajin, nggak sepertiku. Ya sudahlah, aku bisa menaruh daftar keinginan yang aku buat dengan raya di sini. Aku jadi bersemangat. Oh, ada petanya ya. Ada yang menggambar peta kota Loka. Gambarnya bagus banget. Persediaan, mungkin aku bisa menulis barang apa saja yang aku punya karena aku lupa. Oh, ini inventory ya. Daftar barang koleksi, aku juga bisa menaruh foto di sini. Bagus juga untuk menyimpan kenangan berharga. Ini cerita yang diceritakan bocah itu ya. Halangnya seperti tersobek. Aku tidak tahu apakah yang dikatakan Marin itu benar. Mungkin ada hubungannya dengan mimpi buruk itu. Sebenarnya tidak apa-apa kalau aku menyimpan buku ini. Aku bahkan bisa menggunakan kekuatan di dalam mimpiku dengan ini. Bacanya saja. Ini kan dunia asli. Ini apa ini? Raya, kamu di mana? Seperti sudah pergi di luar. Yang beraninya kamu bolos pelajaran tambahan. Gawat. Oh, ada guru ya. Tidak, sumpah kami hanya itu. Kami mau ke toilet, Pak. Kami juga mau cari snack. Kalian tahu kenapa kalian harus ikuti pelajaran tambahan? Untuk kebaikan kalian juga. Tapi anak-anak yang lain juga bolos. Bodoh. Kamu membiarkan mereka. Dan kamu membiarkan mereka. Kalian semua masih muda, apa kalian tidak pernah memikirkan mau jadi apa nanti? Kalau kalian menghabiskan masa muda seperti ini. Kalian tahu siapa lagi yang suka bolos pelajaran? Para koruptor. Kalian mau jadi orang seperti itu, di penjara dan mengecewakan orang tua kalian. Pelajaran tambahan itu cuma hukuman terselubung. Bapak dengar itu? Kalian nggak bisa keluar dari sekolah lewat gerbang. Mendengar Pak Agung marah-marah begitu sudah cukup untuk membuat yang lain merenungkan niatnya. Aku harus mencari jalan lain. Kita tadi ada misi ngelus kucing ya, jadi kita ngelus semua kucing. Kita kasih nama Cemot. Coba kita sini. Oh, nggak bisa ya, kita disuruh mundur ya.
Bisa nggak masuk sini? Kunci. Tidak. Anak-anak zaman sekarang tidak peduli masa depan mereka. Di mana si Atma? Dia gak akan bisa kabur hari ini. Kenapa para guru mencariku? Aku harus hati-hati. Dengan begitu aku bisa menyelinap melewati para guru di balik tembok ini. Harus ku coba. Oh, kita bisa nunduk ya? Gak kelihatan ya kepalanya. Kita langsung cepat. Kalau kita lari ketahuan nggak? Harusnya sini nggak kelihatan ya. Oh iya. Wih, ada 2 gurunya. Waduh, lari. Kirain 1 ya. Nah nih. Ini kapan perginya lah ini guru yang cewek ini. Nice. Oh, ini ada kantin ya. Ada jalan di sini, tapi kita bisa ke sini juga. Oh enggak, mentok. Ini anak-anak bolos juga kah? Hai Atma, mau ikut ekskul kami? Ekskul apa? Ini tidak ada gunung yang terlalu tinggi dan tebing yang terlalu curam yang bisa menghentikan petualangan kami. Kami dari ekskul pencinta alam. Aku bisa berbaring dan membaca buku di gunung. Tidak kalau aku harus mengalami yang barusan tiap bertemu. Kita tolak aja ya guys ya. Kamu ini pemalu ya? Tidak perlu malu. Kamu mencintai gunung dan alam. Ya baiklah. Andai kamu bisa melihat kami beraksi, kami akan membuatmu terpukau dengan seni pendakian. Kenapa nggak bisa? Kalian boleh menunjukkannya padaku sekarang. Ini karena anak baru itu, dia selalu bolos pelatihan untuk tidur pula. Dia membawa semua peralatan mendaki kami. Kacau. Sudah aku bilang, kita seharusnya kita tidak mempercayakan anak baru itu mengurus perlengkapan. Apa ini? Koala kotak klasik. Koala klasik 1 botol hanya 500. Terlalu tinggi untuk dipanjat. Pasti ada cara untuk memanjatnya. Ini peralatan yang bisa membantu. Andai aku karena dia warna putih, kita kasih nama Adele aja ya, atau sabun ya, Adele. Kita disuruh cari tangga kan? Rayanya di mana ya? Semuanya lagi gitu. Ntar kita ngeliat misi di mana ya?
Oh ini. Misi, keluar dari sekolah dan temui Raya. Cari cara untuk memanjat tembok. Elus binatang paling lembut di dunia. Masa ke kelas kita? Oh ini kebuka ya, perpustakaan ini. Kita pakai buku kah? Oh ini ada yang tadi nabrak itu. Hei kamu ingat aku? Lucu sekali. Kemarin kan? Lah, kirain. Oh ini kita dapat tali ya. Ada yang tidur di sini. Oh ini kan yang anggota klub anu tadi. Kayaknya butuh itu aja. Kita balik lagi. Sudah nggak ada guru. Mantap. Ini ada orang di kantin. Bentar, dia ke kiri bisa nggak? Oh, masih nggak bisa. Nah, kita bolos guys ya. Lewat belakang. Ternyata lumayan susah juga. Mungkin aku memang harus masuk ekskul pencinta alam. Tapi aku sudah berhasil keluar dari sekolah. Sekarang aku harus bertemu dengan Raya. Apa ini? Anggur merah. Oh, kita dapat tanah tutup botol. Ngomong sembarang. Hei, kau pikir kau mau kemana? Pus. Oh, kita nggak boleh situ. Ini bisa nggak kita pegang? Ada kucing yang kita pegang. Warna oranye kita kasih nama goyang. Goyang harusnya goyang. Ini banyak loh orang bolos. Ada lagi satpamnya di depan. Kita dapat perangko ya. Buat apa perangko ini? Oh ini Raya. Kira kamu sampai lama sekali. Aku harus ambil jalan muter lalu. Para guru serentak mencariku. Jangan kayak gitu, justru itu bagian serunya bolos sekolah kan. Tapi tetap saja, kamu lama sekali. Gimana kamu bisa keluar secepat itu? Mungkin aku berbakat bolos sekolah. Kamu juga setuju ya? Kucing manis. Ya kenapa kamu nggak belikan makanan kucing untuknya?
Oh iya, aku baru ingat kalau tadi pagi kamu beli 5 bungkus nasi goreng. Kamu selalu bilang kalau kamu nggak tahan uangnya, kamu bisa bawa uangnya. Gitu kah? Mahal banget. Katanya tolong kelontong punya semuanya. Ayo kita ke sana. Terus soal uangnya, coba kamu cek kantongmu, mungkin kamu masih punya uang sisa. Sudah aku bilang aku nggak punya uang. Tiba-tiba ada yang aktif di kantongnya. Sedang apa kantong ini? Pelajaran yang dapat dipetik, selalu dengarkan pacarmu. Tentu saja, kamu masih pintar. Hati kelaparan, ayo kita cek apa. Ada polisi. Ini ya tokonya. Mau rokok? Ya, makasih. Rokok nggak baik untuk kesehatan. Oh ini kita nggak bisa ya pelus kucing ini. Di mana makan kucingnya ya? Kita tanya orang ini. Jadi punya kasih loh. Saya gajiku dinaikkan. Malah ngeluh sendiri. Iya kan? Iya, aku kan yang punya. Kocak. Gimana mau main jahat favoritnya? Ini dong. Gak boleh, kucing itu nggak bisa minum ini. Apa ini? Oh ini tutup botol. Jelas bukan makanan kucing. Kucing nggak boleh makan coklat. Lebih sulit dari bayanganku. Gue bisa mendengarmu menggerutu loh. Tadi kita ajak ngobrol dia, cuma dia malah ngomong sendiri. Kamu cari makanan kucing kan? Seingatku ada dekat kasir. Yap, di sini. Atau bungkus makanan kucing. Terima kasih. Mama, tanganmu kebingungan nih. Kenapa kamu gak bantu Mama? Oh, Lulu. Kamu sedang sibuk tahu? Membereskan rak, mengecek barang yang baru masuk. Lagian ada kamu di sini untuk membantuku kan? Jadi jangan kebiasaan, aku ini juga pelanggan tahu. Ada yang bisa membantu paman, kenapa nggak minta tolong Erik? Enggak, anakku nggak bisa diandalkan, dia hanya peduli pada motornya. Dia bahkan nggak mau belajar. Aku udah memberi pelajaran tiap hari, benar-benar anak yang menyusahkan. Jangan pakai tangan paman, cobalah untuk bicara dengannya. Kamu masih terlalu muda dulu. Kamu akan ngerti kalau kamu udah punya anak nanti. Ayah dan anak sama aja, susah deh bicara. Kamu masih di sini, apa kamu mau ngopi? Saya mau bilang terima kasih karena sudah membantu mencarikan makanan kucing. Gak masalah. Oh iya, aku Lulu. Dan kamu apa? Sedangkan sekolah kita sama, tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Aku juga gak pernah melihat kamu. Lucy Oktavianti atau OSIS tahun lalu. Masa nggak pernah dengar? Padahal semua orang mengaku. Nggak semua orang sepertinya.
Ya, makasih sudah membantuku mencarikan ini. Aku harus pergi. Hati-hati anak-anak. Hei, kau mau kemana? Keluar. Kau harus bayar makan kucing itu dulu. Oh, kita belum bayar ya. Terima kasih sudah berani datang lagi ya. 4.000 ya. Oh, ini zaman dulu ya guys ya. Jadi uang nggak segede sekarang. 5.000 udah termasuk banyak kayaknya. Kucingnya dikejar anjing tadi ya. Ada apa? Mah kucingnya dia. Cepat kita renang kucing itu. Ayo. Kemana kucing itu pergi? Enggak. Sana lewat gerbang itu. Ayo Atma. Bisa jalan? Oh. Itu pohon itu. Sampai naik pohon ya. Oh tidak, apa yang harus kita lakukan? Ada salah. Pasti ada cara untuk mengusir anjing itu. Kita coba cari. Guguk, lihat aku punya apa. Pakai ranting ya, gak peduli dia, dicuekin total. Mungkin ada hal yang bisa menarik perhatiannya. Oh, orang yang mengejarnya barusan bukannya dia pemiliknya. Tuh, coba kita tanya dia. Ide bagus. Aku akan cari cara untuk menenangkannya. Kamu tinggal mau ngasih kucingnya. Kalau kita kesini nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Kita tanya pemiliknya berarti. Kehilangan mainan favoritnya, dia jadi marah. Aku menjatuhkannya sekitar toa kelontong, tapi waktu aku mencarinya sudah enggak. Cari mainan berarti. Oh, inilah yang ambil. Bukannya mainan anjing, bukan urusanmu. Boleh berikan ke aku. Maaf, aku nggak lihat ekormu dan ternyata kamu butuh menggigit benda ini. Apa? Bukan, ada anjing yang guguk. Ngolok-ngolok dia. Pergi sana, merengek ke orang lain saja. Apa masalahmu? Aku minta bukti baik-baik. Aku minta baik-baik. Setidaknya kamu juga menjawabku baik-baik. Kamulah masalahnya. Datang entah dari mana, bertingkah genit ke cewek-cewek, bertindak seenaknya, dan beraninya kamu mencoba mendikteku. Kamu nggak tahu siapa aku. Aku ini Erik. Gengku adalah penguasa kota ini. Jadi lebih baik kamu berhati-hati dengan kami. Oke, dengar. Berikan saja mainan itu padaku.
dan aku nggak akan mengganggumu lagi. Oh, kamu benar-benar menginginkannya. Belakangan ini hidup sudah berat. Aku butuh rileks sedikit. Aku mau mengendari motorku menuju matahari terbenam sambil merokok. Tapi malangnya nasibku, aku nggak punya itu. Kamu mau memberikan rokok? Aku nggak minta, tapi kamu sendiri yang menawarkan diri seperti anjing baik. Good boy. Berikan aku satu pak rokok. Malah disuruh-suruh kita ya. Tadi di sini sih yang jualan rokok. Aku bisa jelaskan. Tidak apa-apa, aku tidak akan bertanya apapun. Kamu butuh rokok kan? Aku jual eceran. Aku bahkan bisa memberimu diskon hanya Rp1.500 saja untuk sohibku. Kamu yakin nak gak akan mendapatkan masalah menjual rokok itu ke anak sekolah? Aku bahkan menjualnya ke anak-anak yang lebih kecil darimu. Bukankah itu ilegal? Bu, aku ngerekam, Bu. Masa ini udah rekam? Bisnis ya, bisnis sob. Lah, ini kita nggak beli kan? Oh, 1.500 ya. Ini untukmu. Terima kasih untuk rokoknya. Aku bersumpah ini bukan maksud. Ini bukan untukmu. Kayaknya ada tutup botol nih kayaknya. Ya kan? Husky. Loh, kemana ke sini kita ya? Harusnya ngasih rokok ya. Mana rokok? Ini. Oh, anak baik. Sebaiknya aku mau ngelus. Udah hentikan. Boleh aku minta mainan anjingnya sekarang? Gugu. Aku punya nama untuk. Aku punya nama kuat. Asa bodoh. Oh, ini Erik ini anaknya pemilik yang kita beli makanan kucing tadi ya. Masa bodoh, coba jawab pertanyaan ini dulu. Ada apa di antara kamu dan Raya? Bukan urusanmu. Pertanyaan terlalu susah untuk anjing kampung. Kamu jawaban, dan itulah jawabanku. Nanti kan mau pasang ini dan yang ingkar janji rokokmu tukar dengan mainan anjing itu. Jangan menuduh, aku bukan anjing sepertimu. Ini manusia yang memegang janji. Aku sudah dapat. Lari dah dan bebaskan kamu dari sana. Dihina-hina gini kita. Apa maksudnya? Batuk-batuk malah dia. Apaan? Banyak sudah sampah. Kenapa orang-orang suka ini? Dia juga nggak bisa ngerokok. Minta dibelikan rokok. Mau melempar tangkap. Astaga, dekat banget. Jus begini.
jauh banget sih itu. Aku berhasil. Besok. Oh, ada mekanik ini. Makin jauh deh. Ini kayak identify sih. Kalau kalian main identify itu yang dikejar-kejar monster, dia di codingnya ada beginiannya. Jangan khawatir, aku bisa melakukannya. Ya, pas aku datang. Jatuh dong dia. Sang putri menoreh ke langit malam dan berpikir, oh, Nirmala yang ngomong ya? Kalau ini sudah waktunya untuk pergi meninggalkan dunia. Mau dengar bab terakhirnya? Oh, dia jadi keingat. Ngeri-ngeri merinding. Bertahanlah Nirmala. Atma. Atma. Atma, kamu baik-baik saja. Aku, apa yang terjadi? Kamu terjatuh. Apa kamu terluka? Enggak, aku nggak merasa sakit sama sekali. Apa yang kamu pikirkan, lain kali berhati-hatilah bodoh. Tenanglah, aku baik-baik saja. Bagaimana mungkin aku bisa tenang? Kamu bukan kucing. Ini bukan waktunya bercanda. Apa kamu ingin? Bodoh. Dia punya kekuatan ya guys ya. Hahaha. Kenapa kamu tiba-tiba mengeong? Bodoh sekali. Hahaha. Kenapa dia nggak nanya ya Atmanya? Kenapa bisa punya kekuatan? Apa dia betul-betul yang nolong dia kah? Kamu sudah membuatku khawatir. Dia selamat. Ya malang, kamu sudah aman sekarang. Dia selalu hidup menghadapi banyak bahaya seperti ini. Belum lagi saat panas atau hujan. Di mana dia bisa berteduh? Hidup sebagai kucing liar itu berat ya. Kamu nggak bisa membawanya pulang. Aku juga. Bagaimana kalau kita buatkan dia rumah? Kita bisa membuatnya di sini, tempat untuk berteduh dan tidur dengan tenang. Gimana? Kadang-kadangnya bagus. Setuju. Kita mulai dari mana? Kamu sudah belikan makanan kucing? Sudah. Bagus, sekarang kita butuh sesuatu untuk menaruhnya. Sebuah mangkuk mungkin. Agar dia bisa berteduh, kita butuh semacam papan. Sesuatu yang cukup kuat untuk dijadikan dinding yang kokoh untuk rumah kucing. Tambahkan bantal di dalamnya agar bisa tidur dengan nyaman. Bagaimana menurutmu? Mangkuk untuk makanan kucing, papan untuk berteduh, dan sebuah bantal harusnya mudah dicari. Semoga beruntung. Aku mencarinya sendiri. Kalau kamu sudah mendapatkan semuanya, kita akan mengerjakannya bersama. Ada sesuatu yang harus lakukan di sini selama kamu mencari. Itu, mencari ikannya nama. Kayak jangan membuatku menunggu. Baiklah. Ini ada bening-bening. Oh, ini apa kah? Bantal. Mentok ya. Papan banyak. Satu-satu kayaknya.
bantal ini masih terlihat. Makanan kucing, genteng, papan. Oh, anjingnya balik ya. Ada makanan kucing. Saya sedang mencari makhluk seperti ini. Tentu saja kalau kamu punya uang. Baik sekali untuk sebuah makhluk langsung. Aku memang pengemis, tapi transaksi harus selalu ada. 500 rupiah saja sudah cukup. Ambillah sisanya. Yang benar, terima kasih banyak. Mendapatkan sebuah makhluk. Ini apa nih, sepeda? Kita cari papan sama buat apa itu? Papan sama genteng di mana ya? Kanan kucing. Papan ya. Di sini nggak ada. Aku nggak pernah melihat musuh. Kita kasih nama dia Jasuke. Ini polisi ini patung ya? Oh iya, di sini ada genteng ya. Baik, aku lewat. Aku hanya ya mau mengambil genteng itu dan pergi. Kamu pikir kamu bisa seenaknya tempat kami, hah? Bukan gitu. Oh, maksud pintar. Tapi apa kamu lebih pintar dari kami? Kita dikasih kuis 3 bersaudara. 3 pertanyaan kami dengan tepat dan kamu bisa mendapatkan yang kamu mau. Kenapa pakai kuis? Kenapa pakai kuis katanya? Kamu bercanda kan? Kuis adalah segalanya. Bodoh. Sekarang kamu siap dengan pertanyaan pertama. Hari kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal berapa? Pertanyaan yang lucu, bahkan anak SD juga bisa jawab. Gak ada yang lucu soal negara. Ini ujian patriotisme. Easy. Tepat sekali. Sekarang pertanyaan kedua. Apakah kamu cukup pintar untuk menjawab ini? Sila ilmiah dari pengelupasan kulit. Apa ya? Yang pasti bukan ini.
Ini mungkin masalah. Bisa lagi kah? Ini berarti wajahmu aneh sekali untuk waktu kamu bilang itu, tapi jawabanmu benar. Biar apa? Bakso di depan enak atau enggak? Jangan macam apa itu, jawab aja. Biasanya gitu biasa aja. Belum, makanya aku tanya padamu, bodoh. Ya kamu bodoh sekali sob. Hanya ada satu cara untuk mengetahui, mari kita coba. Dia bagus sob. Ayo. Saya main kuis lagi kapan-kapan. Bang, mereka nggak tahu kalau warung baksonya sudah tutup hari ini. Pentingnya terlalu tua untuk terlihat cukup kuat. Papannya di mana ya? Papan nggak perlu papan lah. Ini yang tadi ya, dia mau beli bakso. Coba kita tanya. Orangnya tutup, mengecewakan kali. Penipuan. Ini sudah kah? Belum ya? Sudah kayaknya. Oh belum. Kasih nama sabun karena dia putih. Apa di sini papan ya? Ini apa? Rapat Tuhan yang Maha Esa. Orang naik sepeda sama kita lari lebih cepat lari kan? Nggak perlu pakai papan. Jangan bilang begitu. Gak apa-apa. Sopan. Apa yang sedang kalian bicarakan? Gak ada, dindingnya terlihat layak. Setidaknya dia nggak menyukainya kan. Kalau saya pikirkan, wah udah selesai. Terlihat lebih bagus daripada yang kubayangkan. Nah ini mau bunga barumu. Baiklah di sini. Admiral. Namanya Admiral susah banget. Itu nama untuknya bagaimana menurutmu? Sangat kuat. Ya kan? Mulai sekarang kami adalah temanmu Admiral. Cocok untuknya. Kita bisa mengunjunginya kapan saja kan? Ya kamu benar. Jam berapa sekarang? Aku hampir lupa kita mau nonton film. Ayo. Semoga masih ada kursi yang kosong. Dan khawatir, aku yakin masih ada 2 kursi kosong untuk kita. Sampai nanti Admiral. Lewat mana nih nonton bioskopnya? Orang geng motor tadi mungkin udah hilang.
masih ada ya. Sudah gue bilang pergi sana. Oh, Nona Raya. Halo. Sedang apa di sini? Aku dan Atma mau ke bioskop dan kalian menghalangi kalian. Baiklah, ayo kita pergi. Langsung pergi dong ya. Gimana saja geng motor itu takut padamu. Patuh padamu. Apa kau punya cerita keren dengan mereka? Oh, enggak, memang sifat mereka begitu sepertinya. Atau mungkin itu kekuatan anak cewek. Kekuatan anak cewek. Cewek yang berkuasa. Hentikan, ayo pergi sebelum kamu membuatku lebih malu. Kayaknya gara-gara dia punya kekuatan dah. Susah. Miracle karcis tidak boleh masuk. Oh, kita beli tiket dulu ya. Gimana beli? Snack and drink. $3.000 ya. 3.000 dulu setara berapa ya? Halo, hai. Jadi ada film yang menarik perhatianmu? Salah, keduanya terlihat membosankan. Ya. Aku suka film yang ada binatangnya. Anda ada kucing di film-film ini? Iya mbak, ada film tentang kucing atau binatang lainnya? Cyborg Raptor itu secara teknis raptor memang binatang, tapi nggak begitu juga sih. Dan seharusnya ada kucing yang tersorot di mata. Di mana hati? Itu nggak dihitung. Begini, aku hanya melakukan pekerjaanku di sini. Kalian mau beli karcisnya atau enggak? Ya, kami sudah di sini sih. Kita menonton apa? Film apa, Atma? Cyborg Raptor atau Mana Hati? Coba Mana Hati. Mana Hati kisahnya seorang gadis bertemu dengan seorang laki-laki dan 4.000 rupiah. Kayaknya 2.000 tuh setara 50 dah. Kita punya 2.000 aja. Waduh, kok nggak cukup? Nggak mungkin, harusnya mau cukup. Kamu yakin sekali uangku cukup? Oh, kamu yakin sekali uangku cukup? Aku tahu kamu, Atma. Apa yang kamu beli sesuatu selain makanan kucing? Ya sih Pak, aku sudah merencanakan semuanya. Enggak. Dia pakai kekuatannya kan? Iya Pak. Kalian pas ambil untung hari ini. Sedang ada promosi pemutaran khusus di Studio 3 untuk merayakan hari ini jadi bioskop. Beli 1 karcis dapat 1 karcis. Beli 1 gratis 1. Kalau kedengarannya bagus, pemutaran khusus. Ya boleh juga sih. Oke, kami ambil. Perhatian, pintu teater 3 Wih, telah dibuka. ada suara Teman-teman yang Indo. memiliki karcis dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater. Gede. Tidak karcis. Kan kita sudah beli ya. Kan.
Dua karcis selamat menikmati filmnya. Hihihi. Kok kayak kuntilanak? Kamu terlihat senang. Akhirnya kita menonton film bersama. Trailernya sudah habis. Gak ada yang nonton satupun. Filmnya segera dimulai. Aku datang. Kencan kita ya. Banyak sekali yang terjadi hari ini. Tahu. Tapi aku senang bisa duduk di sini menonton film bersamamu sekarang. Aku juga. Tapi sesuatu untuk membuat ini sempurna. Kamu beli popcorn mahal itu. Dia punya 50.000 loh. 5.000 ya popcorn tadi. Kamu beli popcorn mahal itu. Tentu tidak, aku bawa dari rumah. Semua orang juga tahu kalau kita harus menyelundupkan snack ke bioskop. Boleh juga, pacarku memang hebat. Boleh dong, gak mungkin menikmati film tanpa popcorn. Seperti katamu, aku pernah bilang begitu. Filmnya sudah mulai. Ya ini film nggak perlu dibaca ya. Ini sekali aku nggak semangat ya. Lama ya filmnya. Masa 2 jam kita nonton begini? Selesai. Oh, yang tadi itu. Lepas dari perubahan arah cerita yang aneh. Iya, filmnya menarik. Bagian terbaiknya adalah waktu Catman pada akhirnya memilih untuk hidup sederhana. Itu akhir yang bagus. Negeri kucing ajaib terdengar seperti konsep yang menarik. Dan coba bayangkan sebuah tempat di mana kita bisa mengelus kucing seharian. Oh, terlihat senang membayangkannya. Tapi negeri kucing ajaib itu hanya fiksi. Nggak ada gunanya membayangkannya. Bagaimana kalau kita bisa pergi ke negeri kucing ajaib? Kamu akan senang. Ya pasti, tapi maksudmu pergi ke negeri kucing ajaib? Tutup matamu dan tolong jangan panik. Oh, dia memang punya kekuatan. Tunggu, ini negeri kucing ajaib. Ternyata betulan ada. Ya tadinya nggak ada, tapi aku baru aja membuatnya. Gimana? Ini kita mimpi ya? Buat film. Dia bisa ngomong. Kamu baru sadar. Tunggu Raya, apa Admiral? Ya, aku bisa bicara. Sudahlah. Kamu hanya permalukan dirimu sendiri. Tunggu, siapa? Bagaimana? Aku yang baik. Oke, apa kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi? Jadi ini adalah kekuatan superku semacam itu. Aku udah punya kekuatan ini dari lama kali. Aku takut orang-orang akan menganggap aneh.
lupakan sampai sekarang. Aku ingin memberitahumu dan hari ini sepertinya adalah waktu yang tepat. Aku tidak pernah memberitahumu. Aku mengerti kalau kamu marah atau takut padaku. Enggak apa ya. Semua ini sangat menakjubkan. Ya, inilah kekuatan superku. Aku senang kamu memberitahuku semua ini. Meskipun aku masih kaget, aku masih mencoba mengerti soal kekuatanmu. Apa yang kamu ketahui? Apa kekuatanmu bisa menciptakan apapun? Ya, aku bisa melakukan banyak hal, seperti menaruh uang di kantung seseorang atau membuat orang mengambang. Ini Raya ini putri bintang kah? Itu semua perbuatanmu. Ciptakan negeri di film. Ada efek sampingnya enggak? Ada batasnya. Oh, kalau dia pakai terlalu sering, dia kelelahan, baru bisa sampai pingsan juga. Jadi aku biasanya berhati-hati saat menggunakan itu ya. Tapi kenapa kamu punya kekuatan ini? Bagaimana? Aku nggak tahu, sayangnya aku nggak bisa jawab sama kamu. Kamu masih punya makanan kucing kan? Ayo kita berikan makanan semuanya. Dan yang paling penting kita elus mereka semua. Oh, jadi nggak perlu lah kita ngelus-ngelus kucing di dunia nyata tadi. Ada kucing lain di sana. Gimana dari suaranya? Oh ini kucingnya nge-glitch. Buang kuning sama seperti yang ada di mimpiku. Mungkin aku bisa Space Dive. Ingat mimpinya, katanya lupa. Tidak ada salahnya mencoba. Persis seperti yang kulakukan di mimpi. Ini lebih aneh. Nah ini juga ada waktu aku melakukan space dive ke anak perempuan itu. Oh, dia nggak ingat ya, Nirmala. Naskah buku cerita. Siapa di sana? Itulah sebuah ramalan yang menceritakan nasib dunia ini. Monster kucing ya guys ya, kita melawan monster kucing bersayap. Oh enggak, itu doang. Diusir dong ya. Apa yang terjadi? Nggak tahu. Semua akan musnah. Sebenarnya mereka sudah siap untuk menyerang. Kucing-kucing ini jadi aneh. Salah aku mencoba space dive. Aku melakukan kesalahan.
Kenapa bisa terjadi? Bisa jadi begini. Bertahanlah. Pergi. Diusir kita guys ya dari dunia kucing. Padahal dia yang buat. Apa kamu terluka? Enggak, tapi efek sampingnya. Oh tidak, ini salahku, maafkan aku. Kamu terlihat pucat, kita harus ke rumahmu sekarang. Jadi dunia nyatanya jadi begini ya. Jadi kucing semua orang-orang. Mereka bertingkah seperti kucing. Apa mereka jadi gila? Bisa keluar nggak? Oh, nggak bisa. Oh, kita menormalkan lagi. Tolong, ada Hachi, ada kucing di mana-mana. Lagi kucing. Oh, kucing-kucing kita hilangkan. Lagi kucing. Posternya jadi kucing ya. Oh, kita bikin normal lagi. Nih, mukanya jadi kucing semua. Kau kucingnya sudah pergi. Terima kasih mendatangkan sekali. Masih begini ya. Oh, ini ada kucing-kucing juga. Oh, dia ngasih item buat orang selanjutnya. Gitu dong. Kita dapat kunci ya guys ya. Oh, kita nyari kapak dulu. Kapak. Ada kertas sandinya ya. Gimana kita tahu passwordnya?
apa di cewek ini ya? Oh ini ya 1991. Iya kan, betul kan? Tinggal yang terakhir ini berarti. Oh masih ada kuncinya. Saya bisa scroll karena aku harus menjemput Raya. Oh udah normal semua ya. Sudah mau sore. Hati Raya, oke. Kalau kamu merasa tidak enak badan, bilang saja ya. Kamu mau digendong. Aku bisa melakukannya. Gak usah, gak apa-apa. Untuk saya kekuatanmu ini berbahaya. Dan aku membuatnya semakin parah. Semoga semuanya akan baik-baik saja, Atma. Duh, di luar juga kah? Semakin banyak yang jadi gila. Gawat. Akan mulai memeriksanya. Oh, tidak, aku tidak bisa memeriksa keadaan di luar. Apa yang sebenarnya? Kawan, gak apa-apa. Aku bisa membantumu. Dia kuat sekali, aku nggak bisa lepaskan. Kalau kamu mencekiku begitu, aku tidak bisa bernafas. Hentikan. Dipakai lagi kekuatannya. Loh, yang aku lakukan di sini? Dia kembali normal. Raya pingsan ya guys ya. Hancur dunianya. Bab 1 Raya selesai. Yes. Ya kita slot ketiga ini ya. Oke, sekian untuk video kedua dari SPS Kode Unbound. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Buat yang sudah nonton, terima kasih semuanya. Bye bye.